Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad waj'al lana min umurina faraja wa makhraja warzuqna min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wa qala aidan yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Al-ayah. Para alimil ulama, para asatidz, para sesepuh, hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semuanya. Nikmat sehat, nikmat diberikan jatah usia, nikmat yang paling besar adalah kita diberikan nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah untuk senantiasa melaksanakan segala kebaikan dan menjauhi segala keburukan. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat kita haturkan kepada Habibi tertinggi, Habibah tercinta, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Talpak pada keluarganya yang mulia, sahabatnya yang gagah serta pemberani, sampailah kepada kita semua yang mengaku sebagai umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil jaza wal hisab. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin wal hadirat yang rahimakumullah, tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Detik berganti menit, menit berganti jam, jam berganti hari tanpa permisi. Pekan pun berjalan perlahan tanpa bosan. Ibu-ibu, bapak-bapak, berapa bulan lagi menuju Ramadan, Pak, Bu? 3 bulan lagi ya? 2 bulan lagi, Rajab, Sya'ban, Ramadan ya. Masya Allah, kurang lebih 2 bulan lebih. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita semuanya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal. Doanya Allahumma balaghna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah umur kami pada bulan Ramadan. Masya Allah. Sebelum masuk kepada bahasan, saya selalu mengingatkan, niatkan setelah sholat subuh berjamaah ini di dalam hati kita adalah dalam zikir kepada Allah. Jadi kita sedang mendengarkan tausiah sama sedang berzikir kepada Allah. Nah, dalam salah satu hadis dikatakan, man shalla sholata subhi fi masjid jamaah, barang siapa yang sholat subuh di masjid berjamaah, yathbutu fi hatta yusalli subhatas duha, kemudian berdiam diri zikir kepada Allah sampai kita melaksanakan sholat awal waktu duha, namanya isyraq. Kana ka'ajri hajin au mu'tamirin, maka itu dihitung seperti orang yang berhaji dan berumrah. Tamah hajjatuhu wa umratuhu, sempurna haji dan umrohnya. Jadi kalau ibu-ibu bapak-bapak kemana kok lama? Kan tadi habis berhaji dulu, berumroh dulu.
Nah, fadilahnya luar biasa ya, Masya Allah. Jadi Insya Allah ini kalau kita diamalkan luar biasa sekali ya. Salah satu lagi hadis yang satunya lagi, man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shalla rak'atain kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin. Barang siapa yang sholat pagi, sholat subuh berjamaah, kemudian duduk zikir kepada Allah sampai matahari mau naik. Nah, kemudian kita sholat 2 rakaat, maka itu dihitung seperti orang yang berhaji dan berumrah. Subhanallah. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Dalam salah satu hadis dikatakan jadi di dalam jasad ini ya, inna fil jasadi mudghah. Di dalam jasad ini, di dalam badan kita ini, jadi kita ada jasad, ada ruh. Jasad ini akan hancur, ya, tapi ruh itu tetap abadi. Ada segumpal darah mudghah. Idza sholaha sairu amalih. Apabila segumpal darah ini bagus, maka seluruh rangkaian amalan yang lainnya pun demikian. Jadi sebagai barometer, sebagai tolak ukur. Tapi kalau yang segumpal darah ini jelek, wa idza fasadat sairu amalih. Segumpal darah ini jelek, maka jelek seluruh amalan yang lainnya pun. Ala wahiyal qalbu. Dia adalah hati. Maka bahasan kali ini adalah meraih qalbun salim. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 89, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma, pada hari itu, hari kiamat, la yanfa'u, tidak akan bermanfaat apa? Malun, harta. Harta yang kita kumpulkan setiap hari, pergi pagi, pulang sore, berangkat macet, pulang macet lagi. Kalau kita sudah menghadap Allah, harta yang kita kumpulkan apa? Khud anni kafanah. Ampilah harta yang aku kumpulkan kafanah untuk kain kapan. Selebihnya tidak dibawa. Keluarga yang cintanya begitu mendalam hanya mengantarkan kita sampai peristirahatan terakhir. Tetapi satu yang abadi adalah amal soleh kita. Jadi harta tidak akan bermanfaat pada hari kiamat ini. Apalagi hartanya tidak digunakan dalam kebaikan. Lihat di dalam surah Al-Munafiqun ayat ke-9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta-hartamu dan anak-anakmu sampai kamu lupa mengingat Allah. Saking sibuk ngurus harta, enggak sempat mau sholat, enggak sempat mau baca Quran, gak sempat mau datang ke majelis taklim. Kenapa? Saking sibuk. Gak boleh. Atau ngurus anak, dari pagi sampai malam ngurus anak, gak bisa untuk sholat. Atau gak mau hadir ke majelis taklim. Atau gak mau sir atuh dah pokoknya nama ibu-ibu. Atau dah incu, pada gaduh incu itu obat stres ibu-ibu. Pami incuna hiji. Masya Allahnya. Anak itu anugerah, tetapi kita harus proporsional. Bagaimana ya? Mana waktunya kita untuk beribadah, mana waktunya untuk berzikir, mana waktunya kita untuk mengurus anak. Jadi jangan sampai kita semuanya anak dan harta sampai kita lupa mengingat Allah. Bagaimana kalau kita lupa lalai mengingat Allah? Wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang berbuat demikian, maka itulah orang-orang yang rugi. Bahkan ayat berikutnya, wa anfiqu, harta yang kita miliki, wa anfiqu mimma razaqnakum
min qabli ayyatiya ahadakumul maut wa anfiku infakan, bukan wa ampihu ampihkeun, bukan, tapi wa anfiku infakan mimma, sebagian. Allah tidak menyuruh semua harta kita, hanya sebagian. 2,5% untuk zakat mal, 2,5 kilo untuk zakat fitrah. Wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkan sebagian rezeki yang sudah kami berikan kepadamu, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada salah satu di antara kalian al maut, yakni kematian. Orang munafik kalau sudah mau ajalnya datang, nego kepada Allah, ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, kalaulah engkau mengakhirkan ajal yang dekat ini, fa asaddaqo, akan saya sedekahkan dulu harta yang saya miliki untuk masjid, untuk musola, atau untuk kegiatan sosial. Wa akum minas solihin, dan aku akan menjadi bagian orang-orang yang soleh. Tetapi permohonannya ditolak sama Allah, ibu dan bapak. Allah menggunakan kalimat lan sekali-kali. Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sekali-kali Allah tidak akan mengakhirkan ajal yang dekat ini. Too late, sudah terlambat. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi harta dan anak pada hari kiamat tidak akan bermanfaat illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah, datang menuju Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Ya, jadi qalbun salim sini kalau Imam Ghazali, ya, beliau memberikan penjelasannya secara terminologi adalah hati yang bersih, ya. Yang bersih dari apa? Bersih dari sifat-sifat menyekutukan Allah. Nah, jadi kalau kita tidak ada kemusyrikan dalam diri kita, maka itu dinamakan qalbun salim. Karena syirik adalah dosa yang besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezoliman yang amat besar. Bolak-balik haji ataupun umroh, tapi kita ada kesyirikan dalam diri kita, Allah tidak akan menerima. Sehingga di dalam talbiyah ada kalimat la syarikalak. Itu ya, kita ulang-ulang. Artinya kita harus membersihkan diri kita dari kesyirikan. Kemudian Ibnu Jarir At-Tabari, ya, mengatakan, beliau juga sama memberikan, jadi hati yang qalbun salim ini adalah dia meyakini bahwa Allah itu adalah esa. Allah itu esa, sehingga nanti ketika bangkit, ya, ketika dia dibangkitkan pada hari kiamat, Allah selamatkan, sehingga qalbun salim, ya. Ibnu Qatadah mengatakan qalbun salim itu adalah hati yang ikhlas, hati yang bersih, memurnikan Allah, keesaan Allah. Sekali lagi, qalbun salim, qalbun artinya hati, salim yang selamat, yang bersih. Membaca qalbun, ibu-ibu, bapak-bapak, jangan kalbun. Qab itu keluarnya dari aqsal lisan wa ma fauqahu minal hanakil a'la, qab, aka. Di bawahnya asfala aqsal lisan, beda dikit, beda tipis. Ak, kaf, qab, kaf. Tapi artinya kalau dibaca salah. Qalbun salim, hati yang selam. Tapi kalau dibaca kalbun salim, gogog yang selamat. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi ini pengucapan makharijul huruf. Qalbun, jangan kalbun. Ya, qalbun, sekali lagi. Jangan kalbun.
Kemudian yang selanjutnya, ciri-cirinya apa? Orang yang sudah qalbun salim. Pertama, dia takut kepada Allah. Takut kenapa? Takut akan siksanya. Nah, karena dengan takut ini, maka dia akan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian semua dan ingat sebaik-baiknya bekal adalah bekal takwa. Jadi kalau orang yang bertakwa itu adalah salah satunya bahwa kita takut akan siksa Allah, maka itu adalah sudah qalbun salim. Yang kedua, merasa diri kita muraqabah. Apa itu muraqabah? Merasa diri kita diawasi oleh Allah dimanapun kita berada. Mau ke sini, Allah kan maha melihat. Mau ke sini kan Allah maha tahu. Sehingga dia tetap melaksanakan apa? Ketaatan kepada Allah. Muraqabah. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Raqiba itu adalah muraqabah, merasa diri diawasi oleh Allah. Di dalam kitab Ma'rifatullah untuk meraih muraqabah ada zikirnya. Nah, ikutin ibu-ibu bapak-bapak. Allahu hadiri, mangga. Allahu naziri. Allahu syahidi. Allahu ma'i. Allah muhitum bi. Zikir muraqabah agar kita merasa diawasi oleh Allah. Allahu hadiri, mangga. Allahu naziri. Allahu syahidi. Allahu ma'i. Allah muhitum bi. Allahu hadiri, Allah hadir bersamaku. Di dalam diri kita, ya Allah, Allah hadir bersamaku. Allahu naziri, Allah melihatku. Allahu syahidi, Allah menyaksikanku. Allahu ma'i, Allah besertaku. Allah muhitum bi, Allah meliputiku. Dimanapun kita berada, kita diliputi oleh Allah. Sehingga keluarlah sifat ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallah, kamu beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu melihat Allah. Coba kalau ibu sholat seakan-akan kita melihat Allah, apa yang kita kerjakan, Bu? Pasti kita sholatnya apa, Bu? Khusyuk. Mau ketemu gubernur aja, wah pakaiannya kita, mau ketemu presiden, wah kita siapkan, ya kan? Ini mau ketemu Allah, kenapa? Karena ketika kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah. Masya Allah. Fa illam takun tarahu, tetapi jika kamu tidak bisa melihat Allah karena Allah itu gaib, fa innahu yaraka, ingat Allah melihatmu. Nah, subhanallah. Jadi ini adalah sifat ihsan, ya. Jadi untuk meraih qalbun salim yang kedua apa, Bu? Merasa diri kita diawasi oleh Allah, keluarlah sifat muraqabah. Masya Allah, ya. Yang ketiga niat ikhlas karena Allah. Jadi karena kita sudah qalbun salim, setiap perbuatan ini kita kerjakan dengan ikhlas, mukhlishina lahuddin. Kita tidak mengharapkan apa-apa, hanya mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berinfak, bersedekah, biar kita saja dengan Allah yang tahu. Masya Allah.
Tidak hanya itu orang yang ikhlas ini Bu, ada 7 golongan yang nanti mendapatkan naungan pada hari kiamat. Yang lain banyak yang renang dengan keringatnya sendiri, tetapi ada 7 golongan ini ya, Masya Allah, Allah memberikan naungan dengan arasnya sehingga dia tidak merasa kepanasan. Siapa? Orang yang ketika berinfak dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Filosofisnya artinya kita tidak boleh apa Bu? Tidak boleh ria ya. Nah gitu, Masya Allah. Itu adalah ikhlas. Ikhlas karena Allah. Jadi untuk meraih qalbun salim adalah ikhlas karena Allah. Ada buku saya judulnya ini, meraih keikhlasan ya. Ada matematika ikhlasnya. 1/2 sama dengan setengah, 0,5. Memberikan 1, ya Allah saya sudah sedekah 1, mudah-mudahan dapat 2, akan dapat 0,5. 1/1 sama dengan 1. Ya Allah saya sudah sedekah 1, ya Allah mudah-mudahan dapat 1 lagi. Bagaimana supaya ketika kita bersedekah ini melimpah, ketika memberikan 1 di bawahnya 0, tidak berharap, ikhlas, kita sudah ikhlas, maka akan datang sigma tak terbatas. Masya Allah. 0 lebih besar daripada 1 atau 2 sama dengan 0. 0 tidak pernah memberikan tapi berharap 1 atau 2 sama dengan 0. Ya, jadi artinya ikhlas ketika kita beramal soleh, insya Allah. Yang keempat untuk meraih qalbun salim ini adalah cinta kepada Allah. Masya Allah, cinta kepada Allah. Di dalam surah Ali Imran ayat ke-21, ayat ke-31 Allah mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah Muhammad, in kuntum, jikalau kalian semua tuhibbunallah, cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah baginda Rasul. Jadi kalau kita cinta kepada Allah harus taat kepada Rasulullah. Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, ay kullahum ya Muhammad in kuntum haqqan tuhibbunallaha fattabi'uni li'anni rasuluh. Katakanlah Muhammad kepada mereka, jikalau mereka benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah engkau, karena engkau adalah seorang pembawa risalah. Bagaimana kalau kita sudah cinta kepada Allah? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu. Masya Allah. Ketika kita dicintai oleh Allah, ibu-ibu, disayang oleh Allah, apapun keinginan kita Allah kabulkan. Terutama apa Bu? Nala ghayata matlubihi, Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Apa? Surganya Allah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Subhanallah. Jadi syarat untuk meraih qalbun salim adalah kita meningkatkan kecintaan kita kepada Allah. Cinta kepada Allah otomatis cinta kepada Rasulullah. Masya Allah.
Kemudian dengan cara apa lagi untuk meraih qalbun salim ini? Kita memperbanyak doa. Ad-doa mukhul ibadah. Jadi doa ini adalah saripatinya ibadah. Ketika kita berusaha, berikhtiar, maka sempurnakan dengan apa, Bu? Dengan doa. Nah, gitu ya. Jangan kita meyakini yang penting kita kerja saja. Tetap kita harus apa? Harus berdoa, tawakal. Nah, selebihnya kan Allah yang akan mengabulkan doa kita. Apa doanya supaya kita meraih qalbun salim ini? Ya muqallibal qulub, mangga Bu. Sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membulak-balikan hati, teguhkanlah hati ini di atas agamamu. Jadi ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Atau doanya Abdullah bin Mas'ud, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfadh wa murafaqatan binabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi. Ada yang hafal doanya? Belum. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfadh wa murafaqatan binabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi. Supaya kita ditetapkan iman, ya, iman kita tetap istiqomah di dalam Islam. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, aku memohon kepadamu imanan, keimanan la yartad, yang tidak akan berbelok menjadi murtad, menjadi kufur. Wa na'iman la yanfad, kenikmatan yang tidak pernah berakhir. Wa murafaqatan binabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan bisa menemani baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la, di tempat tertinggi, jannatil khuldi, surga penuh dengan keabadian. Masya Allah. Doanya Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat baginda Rasul yang bagus suaranya. Abdullah bin Mas'ud diceritakan luar biasa ya. Ya, Ibu dan Bapak jamaah rahimakumullah. Jadi untuk meraih qalbun salim ini adalah kita juga harus memperbanyak doa yang barusan. Apalagi menjaga diri dari lingkungan. Jangan sampai kita sudah membersihkan diri kita, tapi hati kita masih dikotori dengan apa? Dengan ghibah. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi jaga diri kita dari lingkungan yang kotor, yang jelek. Salah satunya apa? Tarkul ghibah, tinggalkan ghibah. Karena kalau kita sudah tidak mau menggunjing orang lain, biarkan saja. Berarti kita sudah bersih, sudah qalbun salim. Dihina, diejek, biarkan saja. Tidak menghiraukan ejekan itu. Nah, Masya Allah. Di dalam surah Al-Hujurat Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah olehmu kebanyakan daripada zon. Zon itu apa? Prasangka. Kenapa si ibu itu gak ada? Si ibu ini paling juga lelet. Jangan. Siapa tahu dia mungkin ada kesibukan. Siapa tahu dia mungkin ada tamu. Siapa tahu dia mungkin hujan. Siapa tahu. Nah, harus kedepankan husnuzon. Jangan diikuti prasangka itu. Inna ba'dadh-dhonni ismun.
Karena sebagian prasangka itu dosa. Wala tajassasu, dan tidak boleh tajassus. Apa tajassus teh? Mencari-cari kesalahan orang lain, apalagi sampai dipublikasikan, aib itu jangan, tidak boleh tajassus. Jasus yang boleh itu di pesantren, Pak ya. Nah, saya pernah menjadi mudabir asrama. Ya, jadi ke santri itu, coba teman kamu siapa yang ngomong bahasa daerah dicatat. Itu ada jasusnya temannya juga, lapor ke bagian bahasa ke Kismul Lugo. Tapi itu untuk kebaikan jasusnya. Ya, gitu. Kenapa saya dipanggil, Pak? Siapa yang melaporkan? Pak, masih temannya juga, teman sekamar, karena ngomong bahasa daerah. Kalau di pondok-pondok bahasa kan gitu ya. Nah, jadi itu jasus yang diperbolehkan untuk kebaikan. Tapi selebihnya jasus mencari kesalahan orang lain itu tidak boleh. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan tidak boleh salah satu kalian ya menggunjing yang lainnya. Kenapa? Allah mengatakan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Allah bertanya kepada kita, apakah senang kita makan bangkai saudaramu yang sudah mati? Ibu-ibu, bapak-bapak, jawabannya apa? Jijik. Sehingga Allah juga sebelum menjawab sudah mengatakan fakarihtumu, maka kamu enggan, kamu jijik. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah maha menerima tobat dan maha penyayang. Masya Allah. Jadi untuk meraih qalbun salim, kita semuanya tarkul ghibah, tinggalkan ghibah. Bahkan kalau kita tidak menghiraukan ejekan orang lain, kita juga termasuk ibadur rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa idza khatabahum, apabila dihina, diejek, al-jahiluna, oleh orang-orang yang jahil, orang-orang bodoh, qalu salama, dia mengucapkan salam. Ayo salam, assalamualaikum. Salam ini perdamaian, biarkan saja. Masya Allah ya, luar biasa. Jadi tinggalkan ghibah. Kemudian yang selanjutnya apa? Untuk meraih qalbun salim ini, hati kita ini harus dicas dengan apa casnya? Mencari ilmu. Mencari ilmu ini tidak ada batasnya, ibu-ibu. Ya, long life education katanya ya. Jadi nggak ada batasnya, minal mahdi ilal, sejak buayan sampai kita wafat. Sampai kita wafat. Ya, sampai kita wafat. Mencari ilmu ini tidak ada batasan. Sudah kita menghadap Allah, di sanalah kita selesai mencari ilmu. Masya Allah ya. Imam Ghazali mengatakan, belajarlah kamu di waktu pagi, bekerjalah kamu di waktu siang, makanlah kamu di waktu sore, tidurlah kamu di waktu malam. Apa filosofisnya? Belajarlah kamu di waktu pagi, artinya belajar selagi muda. Karena belajar selagi muda, apa Bu? Bagai mengukir di atas batu. At-ta'limu fis sighar kan-naqsi 'alal hajar. Belajar selagi muda bagai mengukir di atas batu. Coba batu diukir, walaupun sulit akan ada bekasnya. Anak kita didik sejak kecil, akan ada bekasnya nanti. Subhanallah. Tetapi at-ta'limu fil kibar kan naqsi 'alal ma. Belajar sudah dewasa, sudah sepuh, bagaikan menulis di atas air. Bisa menulis di atas air enggak? Kata apa namanya Bu? Kata ibu-ibu mah
barho pas bubar pas nggak apa-apa ya. Better late than never, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Alhamdulillah, lumayan Bu ya. Karena kita masih fase mencari ilmu. Jadi kata Imam Al-Ghazali, belajarlah kamu di waktu pagi, belajar selagi muda. Ini mah di sana ibu-ibu lagi pengajian, ibu-ibu rukun Islam, ayah. Padahal mah ayah sabaraha hiji bacanya ayah 5 ayah. Kenapa? Karena sudah sepuh. Ada mubalik yang muda menjelaskan dengan bahasa filosofis, di mana Pak antel dada maka wajib adus. Kadanguna ku ibu-ibu tesepuh naon, di mana nyocol peda maka wajib adus. Kenapa? Karena sudah sepuh. Inilah pentingnya kita belajar selagi muda. Yang kedua, bekerjalah kamu di waktu siang. Kalau kita sudah punya ilmu, jangan pelit untuk berbagi. Amalkan ilmu yang kita dapatkan itu. Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima bilijamin minan nar. Barang siapa yang ditanya tentang ilmu tapi menyembunyikan ilmunya itu, takut kesaingan, takut apa, dia akan dirajam dengan api neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, makanlah kamu di waktu sore, nikmati hasil perjuangan kita sejak kita mencari ilmu. Tetapi ingat, yang keempat, tidurlah kamu di waktu malam, artinya wafatlah dengan tenang. Kata Iqbal, kau lahir ke dunia dalam keadaan menangis. Katanya kita menangis dulu ya Bu ya. Tapi orang tua kita semuanya senang, gembira. Ketika kita nanti menghadap Allah, kita dalam keadaan tersenyum, orang lain menangis. Kenapa? Karena banyak jasa yang kita kerjakan. Jangan sampai ketika diumumkan innalillahi alhamdulillah, lah ada apa ini? Ya, jadi buatlah jasa sebanyak-banyaknya, insya Allah. Bahkan ketika belajar ini untuk motivasi bagi anak-anak kita, di dalam kitab ini Akhlakul Banin halaman pertama, percakapan seorang anak dengan seorang ayah. Ayah, kok kenapa pohon ini ayah tidak lurus? Kata ayahnya, ini tukang kebunnya lupa nak, ketika pohon masih kecil ini tadi diluruskan. Kata anaknya spontan, ayah kita luruskan aja sekarang ayah. Ayahnya hanya tersenyum. Kira-kira apa kalau pohon sudah besar diluruskan gimana? Patah. Anak kita kalau tidak diluruskan sejak kecil, sudah gedenya akan melawan. Nah, ini filosofisnya di dalam kitab itu adalah itu. Jadi didik anak kita sejak kecil. Jadi ibu-ibu untuk meraih qalbun salim ini adalah kita harus memperdalam, terus mencari ilmu. Merasa diri ini masih kurang. Insya Allah ya, saya yakin Masya Allah ibu-ibu hadir ke sini salah satunya adalah untuk bertolabul ilmi. Karena Ali bin Abi Thalib mengatakan, man kana fi talabil ilmi wa kanatil jannah fi talabiha. Barang siapa yang mencari ilmu, maka surga mencari ibu-ibu. Ya mencari kita. Jadi kita jangan mencari surga. Kita dicari sama surga. Kenapa? Karena kita orang yang bertolabul ilmi. Subhanallah. Ya, kata Ali bin Abi Thalib. Kemudian apa lagi? Untuk meraih qalbun salim ini salah satunya juga adalah selalu berbuat baik. Ihsan. Ini ada kaitannya dengan yang pertama tadi, ihsan. Dimanapun kita berada, kita tetap harus berbuat baik. Al-Kisah, ada seorang ulama sufi, muridnya 40. Dari ke-40 ini, ada satu murid yang mendapatkan perhatian ketimbang 39 murid yang lain. Ini membuat 39 murid ini protes. Hei guru, kenapa engkau perlakukan aku tidak adil guru?
gurunya hanya tersenyum saja. Oh, baik kalau demikian, besok kalian kumpul di sini. Kumpul semuanya anak-anak. Dikasih apa? Dikasih ayam atau burung. Dikasih satu pisau. Pesan guru apa? Kamu sembelih di tempat yang tidak ada melihat seorang pun. Semuanya bertebaran. Ada yang di atas bukit, lihat kiri kanan sembelih. Ada yang di gua, dimanapun. Setelah itu dia kumpul. Semuanya kumpul, semuanya sudah guru. Kecuali satu orang tadi. Guru, saya mohon maaf tidak bisa melakukan guru. Memangnya kenapa? Dimanapun kita berada Allah selalu melihat saya guru. Nah, kenapa anak murid ini selalu saya perhatikan? Dia ternyata punya kedisiplinannya yang lebih. Subhanallah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah rahimakumullah, itu adalah untuk meraih qalbun salim. Selain itu juga upaya spiritualnya adalah apa? Perbanyak zikir dan mengingat Allah. Tadi saya sampaikan di awal muqaddimah satu ayat di dalam surah Al-Ahzab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hei orang-orang yang beriman, perbanyaklah mengingat Allah. Dzikran katsira, dengan zikir yang banyak. Zikir yang banyak ini berarti tak terbatas. Karena untuk meraih qalbun salim ini, spiritual kita ini ada riyadohnya. Artinya apa? Perbanyak zikir. Wasabbihuhu, dan bacalah tasbih bukrotan pagi-pagi, wa asila dan sore. Subhanallah. Jadi upaya meraih qalbun salim, riyadoh diri kita dengan apa? Dengan memperbanyak zikir. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan kita zikir kepada Allah, hati kita menjadi tenang. Jadi kalau kita sedang galau, sedang gabut, kata anak-anak kita, apa Bu? Perbanyak zikir. Subhanallah. Atuh dah ini teh seueur sametan tekeng tarik teuing. Zikir kepada Allah, amalkan surah Ali Imran 26-27. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya, sampai ke ayat 27-nya. Syaratnya jangan keras. Jadi nanti tahu temannya. Ya, jadi zikir kepada Allah. Apapun ya, setiap permasalahan ada jalan keluarnya. Zikir kepada Allah, insya Allah Allah berikan ketenangan. Bahkan Imam At-Tabrani di dalam hadisnya begini, manijtama'a qaumun, tidaklah satu kaum berkumpul fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah-rumahnya Allah, ini di masjid, yatsluna kitab Allah, membaca kitab Allah, Al-Quran. Al-Quran bagian daripada zikir, karena berzikir salah satunya membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu fima bainahum, dan saling bertadarus. Yang sudah lancar bimbing yang belum lancar sama-sama. Allah turunkan 4 hal. Pertama, anzalas sakinah, Allah turunkan ketenangan. Subhanallah, ketenangan ini mahal. Tidak diberikan kepada orang kaya belum tentu. Diberikan kepada yang jabatannya tinggi belum tentu. Tetapi bagi siapa? Bagi orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Subhanallah. Allah berikan ketenangan. Jadi ternyata zikir ini juga, kalau setiap ada permasalahan, kita tidak temperamen, tidak langsung marah, enggak. Disikapi dengan tenang. Kenapa? Karena sudah terlatih hatinya dengan zikir kepada Allah. Subhanallah ya. Yang kedua, kalau kita berzikir salah satunya di masjid, wa ghasyiatumur rahmah, malaikat rahmat meliputi kita. Malaikat rahmat itu yang akan menyampaikan hajat kita kepada Allah. Ya Allah,
sampaikan hajat kami ya. Ya Allah, saya punya hajat ini ya Allah. Disampaikan sama malaikat rahmat. Karena kita sedang berzikir di masjid. Yang ketiga, wa khaffathumul malaikah. Malaikat tawaf di atas kita, Pak Bu. Jarang-jarang para malaikat mau tawaf di atas kita. Di atas langit ketujuh ada namanya Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat. Tetapi ketika kita sedang berzikir di masjid, membaca Al-Quran, zikir kepada Allah, malaikat tawaf di atas kita. Cuman gak kelihatan. Sedang tawafnya dipegang sama kita. Malaikat lagi apa? Gak kelihatan. Ya, kenapa? Goib. Yang keempat, wa dzakarahum fi man indah. Kita akan menjadi orang yang terkenal. Di mana terkenalnya? Di para penduduk langit. Gak apa-apa kita tidak terkenal di dunia. Dunia hanya sementara. Gak banyak yang minta tanda tangan kepada kita, gak apa-apa. Malahan banyak minta tanda tanya. Tetapi Allah menyebut-nyebut kita di depan majelis para malaikat. Hei malaikat, kumpul, ada apa ya Allah? Lihat hambaku. Allah membanggakan amalan kita di depan majelis para malaikat. Karena amalan kita memukau para penduduk langit. Subhanallah. Jadi perbanyak zikir kepada Allah, ya, membaca dan merenungkan Al-Qur'an. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang mukmin itu apabila disebut asma Allah, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Ibu-ibu kalau mendengar asma Allah suka bergetar gak Bu? Bapak-bapak sudah bergetar? Berarti keimanan kita, Masya Allah ya. Atau wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, dibacakan ayat Al-Quran bertambah keimanannya. Karena tahu setiap hari Sabtu, hari Ahad, itu ayat tentang bercerita tentang sehingga ketika dibacakan langsung otomatis. Subhanallah. Ketika dibacakan ayat tentang kematian, iya. Satu saat kita akan mati menghadap Allah, enggak ada yang dibawa satupun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita akan mati menghadap Allah, nggak ada yang dibawa satupun. Ingat, bertambah keimanan kita. Ada zikir istighfar, astaghfirullahaladzim. Ingat akan dosa-dosa kita yang lalu. Min kulli dzambil azim. Ingat dosa-dosa kita. La yaghfiru dzunuba illa Rabbul alamin. Ya Allah, tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa ini kecuali Engkau ya Allah. Ketika kita berzikir, beristighfar, ya, merenungkan tentang asma Allah, bertambah keimanan kita kepada Allah. Subhanallah. Jadi ini adalah salah satu untuk meraih qalbun salim. Terakhir sebagai penutup, Ibnu Qayyim membagi hati ini menjadi 3. Pertama ada qalbun salim, hati yang sehat dan selamat. Tadi penjelasannya sudah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang qalbun salim. Yang kedua ada qalbun mayyit. Kuninga mayit. Qalbun mayyit, hati yang mati, hati yang kosong dari kebaikan. Datang waktu azan, hayya 'alas shalah. Hari-hari bahasa India nama. Kenapa? Qalbun mayyit, hatinya sudah apa? Sudah mati. Padahal jasadnya mah belum mati, tapi hatinya sudah mati duluan. Nauzubillah. Kenapa?
Bagaimana qalbun mayit ini? Ada yang bisa disembuhkannya dengan cara apa? Lihat tentang akhirat. Lihat tengah, kita tak akan mati. Itu ada orang yang bisa qalbun mayit ini bisa menjadi qalbun salim. Ada juga yang ketiga, qalbun marid. Belum mati tetapi sakit. Kan kita juga kalau sakit harus apa, Bu? Harus disembuhkan ya, harus berobatnya. Qalbun marid ini adalah hatinya yang sakit. Dia tetap beriman ya, tetapi ya gitu. Al imanu yazidu wa yanqusu. Kalau imannya lagi naik, wah, masuk masjidnya paling duluan. Tapi kalau imannya sedang drop, udah 1 jam baru ingat, oh iya belum sholat geningan ya. Nah, itu qalbunnya marid. Bagaimana supaya ininya dicas? Dicasnya dengan cara apa? Datang ke majelis taklim, datang ke majelis ilmu, insya Allah. Mudah-mudahan yang hadir di sini tergolong orang-orang yang qalbun salim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa. Allahumma sayyidina wa habibina wa syafina wa mulana Muhammad wa sallim wa barik. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Ya Allah, ampuni seluruh dosa kami, dosa ibu bapa kami yang telah membesarkan kami dengan penuh kasih dan sayang. Ya Rabb, ampuni dosa guru-guru kami yang telah mengenalkan kami kepadamu. Tanamkan di hati ini kecintaan kepadamu ya Rabb, kecintaan kepada Rasul-Rasulmu, terutama Sayyidul Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma syrah bil Qur'ani sadri, ya Allah, lapangkan dadaku dengan Al-Qur'an. Wasta'mil bil Qur'ani badani, bimbing badan ini untuk senantiasa mengamalkan Al-Qur'an. Wa nawwir bil Qur'ani basari, pancarkan cahaya Al-Qur'an pada pandangan kami. Wa atlik bil Qur'ani lisani, mudahkan lisan ini untuk senantiasa berzikir membaca ayat-ayat-Mu. Wa a'inni 'alaihi ma abqaitani fa innahu la haula wa la quwwata illa bik. Serta tolonglah kami ya Rabb untuk mampu mengamalkannya selama-lamanya. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqatan bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, yang benarnya dari agama, yang salahnya tentu kebodohan saya pribadi. Mohon maaf. Billahi na'budu wa nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.